Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Siti Zulhijjah, peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. LPTK Universitas Shah Kuala, Banda Aceh. Nomor peserta 201502864749. Nomor induk mahasiswa PPG 230650501195. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Kembang Tanjung, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN pada kelas 11 IPS. Pelajaran geografi dengan materi persebaran keragaman budaya di Indonesia. Mohon saran dan masukan dari Bapak, Ibu semua untuk pembelajaran ke depannya agar dapat memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Siapa mau pimpin doa? Silahkan Balia ya. Alhamdulillah. Bagaimana hari ini, hadir semua? Kalau hadir, alhamdulillah ya. Berarti nggak ada yang berhalangan, jadi kita bisa melakukan proses pembelajarannya ya. Apa kabar hari ini semua? Baik. Bagaimana kita bisa siap untuk belajar? Siap. Piket bagaimana? Udah ada piket semua tadi kan? Baju tolong, yang laki-laki tolong bajunya dirapikan. Udah rapi semua ya? Kalau udah rapi, baiklah kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum mulai, ada nggak di antara kalian yang masih ingat dengan materi kita yang minggu lalu? Materi tentang apa? Pengaruh faktor geografi terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Pengaruh faktor geografi terhadap keragaman budaya Indonesia. Apa saja? Pengaruhnya apa? Masih ingat materinya? Faktor geografi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Keanekaragaman geografi seperti letak geografis, iklim, topografi, dan sejarah alam telah memberikan kontribusi pada beragamnya budaya di negara ini. Nah, udah menjelaskan tentang materi minggu yang lalu. Kira-kira ada nggak apa-apa saja nih yang menjadi pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia? Ada apa-apa saja? Beberapa pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia. 1. Letak geografis. Struktur geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau telah menciptakan variasi budaya di setiap daerah. 2. Iklim dan vegetasi. Perbedaan iklim dan jenis tanah di setiap daerah mempengaruhi jenis pertanian yang dapat dilakukan. 3. Sejarah alam dan letusan gunung berapi. Keberadaan gunung berapi seperti gunung Merapi di Jawa yang sering meletus dapat memengaruhi mitologi dan tradisi setempat. 4. Topografi. Topografi yang beragam seperti pegunungan, dataran rendah, dan pantai memengaruhi jenis bahan yang tersedia untuk seni dan kerajinan. Nah, itu merupakan
faktor pengaruh dari faktor geografis terhadap keragaman budaya Indonesia. Ada lagi? Ada yang mau nambah? Apa? Yang kelima adalah stabilitas dan interaksi budaya. Di mana keberadaan Pulau Pantai Jatingan sudah memfasilitasi masyarakat dan migrasi antar pulau. Yang keenam ada agama dan keyakinan lokal. Beberapa daerah mungkin memiliki keyakinan dan tradisi keagamaan yang berbeda yang bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Yang ketujuh ada faktor kolonialisme. Faktor geografis juga memainkan peran dalam bagaimana kolonialisme mempengaruhi berbagai wilayah Indonesia. Wilayah yang berbeda yang sering dijajah mungkin mengalami pengaruh budaya. Itulah merupakan pengaruh dari faktor geografis terhadap keragaman budaya Indonesia ataupun persebaran keragaman budaya. Nah, kira-kira ada nggak keunikan dari negara kita? Negara kita Indonesia? Apa itu keunikan negara kita? Ada. Apa saja? Satu, keanekaragaman budaya. Dua, Bhinneka Tunggal Ika. Kekayaan alam, batik, keragaman agama, tradisi keagamaan, taman-taman, makanan tradisional. Itu merupakan keunikan dari keragaman keunikan dari negara kita Indonesia yang hari ini akan kita bahas ya. Yang pertama tadi apa? Coba diulang. Yang pertama apa? Keanekaragaman budaya. Keanekaragaman budaya Indonesia. Ini menyangkut dengan materi kita ya hari ini, yaitu persebaran keragaman budaya Indonesia ya. Ada pelajari kan? Ada baca udah di rumah kan? Ya. Baiklah. Sekarang kita masuk ini ya. Persebaran keragaman budaya di Indonesia. Nah, kompetensi dasarnya itu menganalisis 3.6 itu menganalisis keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan sebaran. Dan 4.6 di segi keterampilannya itu membuat peta persebaran budaya daerah sebagai bagian dari budaya nasional. Tujuan pembelajarannya itu setelah mengikuti proses pembelajaran ini dengan metode discovery learning, nanti diharapkan ya setelah kegiatan pembelajaran ini selesai, kalian diharapkan yang pertama itu mampu ya menganalisis pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia dengan cermat dan teliti. Yang kedua itu peserta didik diharapkan mampu menganalisis persebaran keragaman budaya di Indonesia dengan jelas dan benar. Nah, ini aspek penilaiannya ada 3 kategori. Yang pertama itu penilaian sikap. Itu dari observasi, itu dilakukan dengan pengamatan. Yang kedua penilaian pengetahuan, yaitu secara tes tulis yang nanti pada akhirnya ada evaluasi ya, evaluasi mandiri. Dan penilaian keterampilan yang ketiga itu unjuk kerja. Itu seperti nanti di LKPD ya, ada unjuk kerja, penilaian keterampilannya. Sekarang ini ada video pembelajaran ya. Video pembelajaran kalian tolong perhatikan dan cermati nanti videonya apa yang dipaparkan ya, ditayangkan, dan semoga bisa diambil hikmahnya atau manfaatnya ya. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang keragaman budaya Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi menjadi 34 provinsi. Keragaman budaya Indonesia disebabkan karena adanya keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Berdasarkan sensus BPS tahun 2010, di Indonesia terdapat lebih dari 300 kelompok etnik, atau tepatnya 1.340 suku bangsa. Kita akan mengenal keragaman rumah adat, pakaian adat, tarian adat, alat musik, dan senjata tradisional. Daerah Istimewa Aceh. Suku yang berdiami daerah Istimewa Aceh antara lain suku Aceh, suku Gayo, suku Alas, dan suku Tamiang. Rumah adatnya adalah Krong Baji.
pakaian adat Bule Balang. Tarian adatnya antara lain tari saman dan tari saudara. Alat musik tradisional adalah seruling kali. Senjata tradisional adalah rentong. Papua. Beberapa suku yang berdiami di Papua antara lain suku Asmat, suku Dani, suku Biak. Rumah adat adalah Honai. Pakaian adat rok rumbai dan kudeta. Tarian adat tari musyok dan tari selamat datang. Alat musik tifa. Senjata tradisional busur dan panah dan tombak. Di video tentang keragaman budaya Indonesia, semoga video ini akan memudahkan dalam mempelajari keragaman budaya Indonesia dan yang paling penting menambah kecintaan akan budaya Indonesia. Selamat belajar. Nah, tadi kita udah nonton video ya, udah lihat tayangan video, dan sekarang bagaimana tanggapan kalian berkaitan dengan video atau gambar yang barusan ditayangkan? Nah, ada nggak yang mau kasih tanggapan? Ya. Indonesia memiliki beragam suku bangsa dengan adat istiadat yang berbeda-beda, baik dari segi rumah adat, pakaian adat, alat musik tradisional, dan senjata tradisional. Ya, bagus. Ada lagi mau tambah? Jelaskan tentang keragaman budaya Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke, baik dari segi rumah adat, pakaian adat, tarian, alat musik, bahkan senjata. Setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki budaya berbeda-beda dengan kekhasan dan keunikannya masing-masing. Ya, sangat jelas ya kan? Tadi ada gambar peta ya, bahkan persebaran keragaman budaya Indonesia itu tersebar dari Sabang sampai Merauke ya, yang semua daerah itu memiliki keragaman budaya ataupun budaya yang berbeda-beda dan memiliki kekhasan dan keunikannya masing-masing ya. Tidak ada semua antara satu daerah dengan daerah lain itu pasti ada perbedaan antara budaya satu dengan budaya lain, dan juga ada keunikannya masing-masing. Misalnya nanti akan kita bahas dalam ke depan ataupun di tugas kalian, misalnya adalah makanan, pakaian ya kan, itu semua ada keunikannya. Baiklah, kita lanjut. Nah, ini masalah budaya, uraian materi ya. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau budi atau akal ya. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kata budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pikiran, akal budi, atau adat istiadat. Secara tata bahasa, pengertian kebudayaan diturunkan dari kata budaya yang cenderung menunjuk pada pola pikir manusia. Ya, budaya. Dan berikutnya faktor-faktor penyebab keragaman budaya Indonesia. Salah satunya letak strategis Indonesia, ya, kondisi alam. Yang kedua, yang ketiga negara kepulauan. Yang keempat, kemajuan transportasi dan komunikasi. Dan berikutnya, keragaman seni dan budaya. Nah, suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula ya. Salah satunya wujud dari adanya kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama, seni rupa, dan sebagainya. Inilah merupakan seni ya. Baiklah, ini materi kita hari ini. Kira-kira udah paham? Paham ya? Nah, kalau udah paham,
kita berikutnya akan melakukan tes unjuk kerja, itu mengerjakan tugas kelompok ya. Nanti Ibu akan bagikan LKPD, tapi sebelumnya silakan duduk sesuai kelompok yang udah Ibu bagikan. Di sini kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Tolong diatur mejanya, diposisikan. Ini ada LKPD ya. Ini tiap kelompok nanti akan mendapatkan tugas yang berbeda ya. Ini dibagikan dulu. Dua. Kelompok 3 mana? Kelompok 4. Dah, perhatikan. Sebelum dikerjakan, perhatikan dulu dengan seksama. Yang pertama ada baca wacana materi pelajaran di bawah. Di tiap LKPD yang udah dibagikan ada materinya, dibaca dengan sama. Berikutnya, siapkan buku teks wajib atau buku penunjang lain yang dan akses internet jika ada membawa HP, silakan, apa-apa ya. Berikutnya, isilah lengkapi tabel persebaran rumah adat bagi kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu tugasnya mengisi tabel persebaran rumah adat. Yang kedua, kelompok 2 itu mengisi tabel persebaran pakaian adat ya, itu untuk kelompok 2. Yang kelompok 3 itu tarian daerah, sedangkan kelompok 4 itu makanan daerah. Di dalam tugas kalian itu ada tugas berupa persebaran rumah adat, itu jumlahnya 15 ya. Nanti di situ ada yang sebagian udah terisi di rumah adatnya dan sebagian udah terisi di bagian provinsinya. Kalian tinggal isi lengkapi tabel berikut, tabel yang kalian dapatkan sesuai dengan instrumen. Begitu juga dengan kelompok 2 tentang pakaian adat. Jadi ada sebagian yang udah terisi, jadi kalian isi tabel yang masih kosong ya. Berikutnya dengan kelompok 3 juga demikian, tentang tarian daerah. Ada tabel isi yang belum terisi ya, sesuai dengan wacana di situ. Dan yang terakhir kelompok 4 tentang makanan daerah. Juga demikian ya, kalau memang ada nama makanannya berarti tinggal dicari nama provinsinya. Kalau memang ada nama provinsinya berarti cari nama makanan daerah dari provinsi tersebut. Ya, paham ya? Nah, kalau paham silakan dikerjakan. Yang nggak mengerti nanti ditanyakan ya. Bagaimana, jelas kan ya soalnya? Kalau jelas dikerjakan ya. Dikerjakan sesuai dengan instruksi ya. Satu provinsi berarti satu masalahnya, ataupun satu provinsi satu jenis budayanya. Misalnya pakaian adat, berarti setiap satu pakaian adat berarti satu provinsi ya. Dan sebutkan satu saja maksudnya. Sudah siap? Ada? Kelompok 1 sudah siap? Nah, kelompok 2? Kelompok 3? Udah semua ya? Baiklah, kalau udah berarti kita sekarang presentasi ya. Siapa kira-kira yang mau maju duluan? Kelompok mana yang mau maju duluan? Kelompok 2? Dah, boleh. Silakan kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan. Nama saya Khairul Syafi. Nama saya Rahmatul. Nama saya Putri Lalila. Nama saya Devi. Nama saya Reda. Nama saya Haikal. Baiklah, materi kami hari ini yaitu tentang pakaian adat. Pakaian adat tradisional di Indonesia begitu banyak dan beragam. Ini merupakan nilai-nilai budaya Indonesia yang tak terhindarkannya, yang seharusnya kita jaga dan lestarikan. Contoh pakaian adat di Indonesia antara lain: Provinsi Aceh ada pakaian adat Ulai Malang, Provinsi Sumatera Utara pakaian adat Ulos, Sumatera Barat pakaian adatnya Bando Bandung, Provinsi Riau pakaian adatnya Colok Belanga, Provinsi Bengkulu pakaian adatnya Rejang Legong, Provinsi Jambi baju kurung tanggung, Lampung pakaian adatnya tulang bawang, Sumatera Selatan pakaian adatnya Aisan Gede, Bangka Belitung Paksian, Banten pakaian adatnya baju bangsi, Jawa Tengah pakaian adatnya kebaya Jawa, DI Yogyakarta pakaian adatnya kebaya Kesatria, Sulawesi Utara pakaian adatnya Laku Lembu, dan Provinsi Kalimantan pakaian adat Sangkaru, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB pakaian adatnya pakaian suku Sahu. Baik, kami ingin membuka sisi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan ke kelompok 2. Bisakah kalian ceritakan ke kami tentang pakaian adat Ulai Malang dari Aceh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kami menjawab, izinkan kami untuk berdiskusi sebentar. Kami ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pakaian adat Ulai Malang adalah salah satu jenis pakaian yang berasal dari Aceh, Indonesia. Pakaian ini biasanya digunakan pada acara-acara adat, upaya pernikahan dan peristiwa penting lainnya. Berikut beberapa informasi mengenai pakaian adat Ulai Malang dari Aceh. 1. Terdiri dari beberapa elemen utama termasuk busana untuk pria dan wanita. 2. Cenderung memiliki warna-warna cerah seperti warna kuning dan hijau. 3. Motif yang digunakan seringkali terinspirasi oleh budaya Aceh seperti motif bunga, hewan dan simbol-simbol tradisional. 4. Pria dan wanita umumnya memakai hiasan kepala yang disebut dengan sisir Ulai Malang yang dihiasi macam lengkap hiasan lainnya. 5. Memiliki makna dan simbolisme tersendiri. 6. Pemakaian pakaian ini juga dapat menjadi simbol identitas dan kebanggaan akan mewarisi budaya Aceh. Bagaimana? Tanyakan bagaimana? Sudah paham? Tak bisa Apakah dapat diterima? berarti kan sudah sangat jelas ya pakaian adat tentang pakaian adat Aceh ya yang barusan dipaparkan. Nah, untuk kesekiannya mereka udah memaparkan. Jadi ada nggak kira-kira yang mau kasih tanggapan dengan tampilan kawan-kawan kita barusan? Ada yang mau kasih tanggapan tentang penampilan kelompok 1 ataupun kesimpulannya? Ada? Siapa? Silakan. Indonesia kaya akan keberagaman budaya, antaranya persebaran pakaian adat. Setiap provinsi yang ada di Indonesia memiliki pakaian adat. Pakaian adat yang ada di setiap kesulitan di Sulawesi ternyata semua memiliki maknanya masing-masing. Nah, berarti Indonesia memiliki keseragaman ya, banyak pakaian adat ya. Jadi salah satunya tadi udah dipaparkan oleh kawan kita. Jadi di tiap provinsi, tiap daerah yang ada di Indonesia itu memiliki jenis-jenis pakaian adat yang berbeda ya. Jadi dan memiliki juga keunikan ataupun ciri khas dan ada riwayat, ada filosofinya ya. Udah baik ya, itu udah sangat jelas ya. Silakan kalau nggak ada lagi silakan kelompok 1. Kelompok 2 ya, silakan kelompok 2 untuk mengakhiri Baiklah, hanya ini hasil presentasi. presentasikan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, berikutnya siapa kelompok mana lagi? Kelompok 3, silakan maju. Tentang apa tadi?
tarian daerah. Tarian daerah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum saya mempresentasikan hasil kerja kelompok kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nuzula Rahmatillah. Nama saya Nisa Umar. Nama saya Habib. Saya Anifi. Silakan. Materi hari ini tarian daerah. Tari merupakan salah satu aspek seni untuk mengungkapkan perasaan melalui gerak. Tarian setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri, biasanya memiliki makna dan simbol tertentu yang terkandung di dalamnya. Beberapa contoh tari daerah adalah Aceh tari Saman, Sumatera Utara tari Tortor, Sumatera Barat tari Rentak Minangkabau, Nusa Tenggara Barat tari Palenggo, Kepulauan Riau tari Madah Buridam Tanjung Pinang, Jambi tari Sekapur Sirih, Jawa Barat tari Rogen, Sulawesi Selatan tari Pakarena, Sumatera Barat tari Piring, Bengkulu tari Andun, Riau tari Tanda, Bangka Belitung tari Lambat, Lampung tari Sembah, Banteng tari Congkek, Yogyakarta tari Seringking. Hanya ini yang kami bisa tampilkan. Adakah yang ingin membuka sesi pertanyaan? Enggak, ini ya. Ini udah dipaparkan. Ada ya, mereka membuka sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Dah, ini dicatat ya di. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Mengapa setiap daerah memiliki tarian yang berbeda? Sudah mau menjawab? Sebelum jawab, kami ingin berkomunikasi dengan Ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena keanekaragaman tarian di setiap daerah dapat disebabkan oleh sejumlah faktor budaya, sejarah, geografi dan sosiologi sosial. Berikut adalah alasan mengapa setiap daerah memiliki tarian yang berbeda. 1. Warisan budaya. 2. Perbedaan etnis dan suku bangsa. 3. Perbedaan geografis. 4. Ritual dan upacara. 5. Pengaruh kolonial dan globalisasi. 6. Komunikasi budaya. 7. Kreativitas lokal. Sudah sangat jelas ya? Sudah. Saya ini yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, terima kasih ya untuk kelompok 3 yang udah mempresentasikan tentang persebaran tarian daerah ya. Tentang persebaran tarian daerah. Dah. Jadi ada kelompok yang mau mengasih tanggapan ataupun kesimpulan dari tampilan. Silakan. Dari beberapa contoh yang telah dipaparkan menunjukkan betapa kaya dan keberagamannya kebudayaan Indonesia. Gerakan yang indah dan diiringi dengan irama musik yang memukau dapat menunjukkan suatu pertunjukan karya seni yang luar biasa. Ya, ini tentang tarian daerah ya. Begitu juga dengan semua ada asalnya, ada usulnya. Kenapa tarian daerah di setiap daerah itu berbeda? Tadi ada penyebabnya ya, yang udah disebutkan oleh kelompok 3. Salah satunya dikarenakan faktor geografisnya ya, sehingga semua daerah itu memiliki tarian yang berbeda-beda. Sama juga dengan kita Aceh, Bidi, itu tarian apa yang sering kita gelarkan ataupun kita gunakan untuk menyambut tamu? Tari tamak ataupun Ranuk Lampuan ya, tarian Ranuk Lampuan. Begitu juga dengan daerah lain, ada juga tarian untuk menyambut tamu.
tapi beda namanya, ya. Yang intinya sama-sama untuk menyambut tamu. Jadi tiap daerah memiliki tariannya masing-masing, ya. Walaupun maknanya sama, cuma cara penyampaiannya yang berbeda. Ya, paham ya? Sekarang ini mari kita ambil kesimpulannya. Ini sama-sama, yaitu coba lihat, perhatikan kesimpulannya ya. Negara Indonesia memiliki keragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika di keanekaragaman dan kekayaan ini menyatu menjadi satu bangsa, maka yang muncul adalah sebuah keindahan ya, kalau udah digabungkan, karena kita memiliki keragaman budaya walaupun menyebar di seluruh daerah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tapi saat digabungkan ini menjadi sebuah keindahan ya. Nah, paham ya kan? Dari mana kita lihat keindahan? Baik dari segi seni ya, memiliki semua keindahan, makanannya, ada maknanya semua. Ini kesimpulannya. Paham ya? Baiklah, sekarang kita udah selesai mengerjakan LKPD. Jadi posisinya silakan diatur kembali seperti semula. Duduk seperti semula ya. Udah siap ya? Jadi sekarang tadi kita udah melakukan tes secara kelompok. Jadi sekarang Ibu mau membuat evaluasi secara individu. Berarti kerjanya masing-masing secara individu, jangan nyontek ya. Nah, sebelum dikerjakan, perhatikan dulu. Itu ada biodata di atas ya, diisikan nama ditulis, dan sebelum dikerjakan soalnya dibaca dulu, jangan asal jawab ya, pahami dulu apa instruksi dari soal baru dijawab ya. Silahkan dikerjakan, dan ingat ini tugas individu, jangan kerja kelompok, jangan diskusi ya. Nah, silahkan Ibu kasih waktu 10 menit. Boleh dibulatin, boleh dipalang ya, yang mana dianggap benar. Gimana, udah siap? Nah, alhamdulillah kalau udah siap. Kalau udah siap, tolong dikumpulkan. Ini perwakilan. Baiklah ya, ini materi untuk hari ini udah selesai karena kita udah melakukan tes akhir ya. Baiklah, ini untuk tugas ke depan. Jadi ada materi selanjutnya, itu tentang, perhatikan, tentang pembentukan kebudayaan nasional. Jadi yang menjadi tugas kalian nanti di rumah, carilah, baca ataupun carilah informasi tentang ataupun mengenai definisi dari kebudayaan nasional. Apa itu definisi dari kebudayaan nasional? Yang kedua, konsep kebudayaan nasional, apa-apa saja yang menjadi konsep kebudayaan nasional. Kalian cari sumbernya, baca. Yang ketiga, itu syarat kebudayaan daerah untuk menjadi kebudayaan nasional. Jadi ada syarat kebudayaan daerah, bagaimana nanti kebudayaan daerah untuk bisa menjadi sebuah kebudayaan nasional. Itu kalian cari ataupun kalian baca ya, supaya untuk kedepannya mempermudah kita belajar ya, proses pembelajarannya. Yang keempat itu azas-azas kemajuan kebudayaan. Apa-apa saja azas yang menjadi azas-azas untuk pemajuan kebudayaan. Dan terakhir, tujuan dari pemajuan kebudayaan. Paham ya? Ingat ya. Ini materinya dan nanti juga Ibu akan share di grup. Ya. Baiklah, untuk hari ini terima kasih untuk semua kelompok yang udah tampil luar biasa ya. Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih.
Dan tepuk tangan sekali lagi untuk semua kelompok yang sudah maju. Sebelum kita akhiri, kira-kira Ibu mau nanya dulu, bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Apalagi? Bisa dipahami? Bisa. Mudah ya? Bersemangat kan? Semangat. Ya, alhamdulillah ya, berarti proses pembelajaran kita hari ini berjalan dengan sangat lancar ya. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Silahkan Bali ya. Alhamdulillah untuk hari ini, untuk kelancaran pembelajaran hari ini, dan dari Ibu bila ada kekurangan Ibu minta maaf, dan lebih kurangnya Ibu minta maaf, dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi